Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 1 September 2022 dalam pekan biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 18-23. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Milik Tuhanlah bumi dan
Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Alleluia, alleluia, alleluia. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Menjalani panggilan hidup, bermental tangguh dan lembut hati. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Sebagai seorang beriman, sewajarnya kita mendengarkan panggilan Tuhan dalam memilih profesi ataupun pelayanan. Kita percaya dan terus berusaha agar keberadaan kita benar-benar menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah di dunia. Kemarin, aku sharing dalam grup Mastermind Club bersama tim bisnisku. Aku membagikan segala yang telah kulakukan dalam bisnis yang menginspirasiku untuk bergerak maju. Lalu aku memanfaatkan waktu untuk bertanya dalam acara sharing di grup Mastermind Club. Tim bisnisku yang dekat denganku, yang mengetahui seluk-beluk sepak terjangku sampai sedetil-detilnya, memberi jawaban yang pas sekali, yaitu bahwa dalam bisnis, aku harus melangkah untuk membina hubungan yang baik terlebih dahulu kepada prospek dengan prinsip tahu, suka, dan percaya. Bagiku, pertemuan ini terasa paling indah yang kudapatkan dari rekan bisnisku. Ini merupakan rahmat Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru kepadaku. Ibu, bapak, kaum muda, saudara-saudariku yang terkasih, perikop Injil hari ini termasuk cerita yang cukup diingat banyak orang. Terutama karena adanya tangkapan ikan yang jumlahnya luar biasa yang diperoleh Simon karena mendengarkan perintah sang guru. Itu karena ia mengikuti sabda Yesus untuk mencoba lagi. Walaupun semalaman ia dan kawan-kawannya telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Namun karena Simon sebelumnya sudah melihat sendiri ibu mertuanya disembuhkan oleh Yesus, maka dapat dikatakan sudah tumbuh pengenalan dan rasa percayanya kepada sang guru. Tahu, suka, dan percaya itu membuat Simon mematuhi perintah Yesus yang sebenarnya seperti tidak masuk akal, sebab saat itu hari sudah siang, bukan waktu untuk menangkap ikan. Percaya dan mau melakukan walaupun tampaknya mustahil adalah suatu nilai ketangguhan mental yang kita perlukan dalam menjalani hidup kita sehari-hari.
Aku jadi teringat pada penjelasan salah satu mentor bisnis, Mit Salah, yang menyatakan bahwa pada saat bisnis belum berkembang, belum ada hasil yang diidamkan, tetaplah jalankan dengan lembut hati. Dalam perikop Injil hari ini, sikap percaya dan menuruti perintah yang ditunjukkan oleh Simon merupakan langkah awal menuju perutusannya. Kesadaran akan rahmat belas kasih Allah yang ia peroleh dari pengalaman penangkapan ikan yang limpah ruah itu menyentuh kedalaman hati Simon menjadi pemurnian panggilannya dalam bentuk pertobatannya. Kuasa Yesus yang dialaminya itu mengungkit keluar kedosaan Simon hingga ia sampai pada kesadaran penuh tentang dirinya secara terang benderang di hadapan cahaya Sang Maha Kasih. Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Inilah pintu masuk yang diperlukan untuk menerima panggilan sejati. Simon mengakui kebesaran, kebaikan, dan kekuasaan Yesus. Kemudian sang guru menuntunnya ke tempat yang ia kehendaki, yaitu kepada pemurnian sejati, kerendahan hati, dan pengakuan perlunya belas kasihan Allah. Semua sikap itu sewajarnya menjadi sikap hidup kita sebagai seorang Kristiani dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Simon, Yakobus, dan Yohanes dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah panggilan hidup yang kita jalani sudah selaras dengan kehendak-Nya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda yang Kau tanamkan ke dalam hati kami pada hari yang indah ini, Kamis 1 September 2022. Engkau mengajak kami untuk memurnikan panggilan hidup kami dengan sikap taubat yang sejati, sehingga kami bisa memiliki mental yang tangguh, namun tetap lembut hati seperti Engkau. Engkau mengajarkan cara berelasi yang baik dengan murid-murid-Mu, sehingga kami juga sepantasnya memperhatikannya dalam berhubungan dengan sesama, maupun dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati kami ya Yesus, agar kebiasaan yang baik ini untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya setiap hari terus menjadi watak dan gaya hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.